Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandey dengan NIM S1S12201. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang materi baru lektur 2 yaitu Object Oriented Programming with Python atau pemrograman berorientasi objek dengan bahasa pemrograman Python. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Sebelum ini saya ingin menjelaskan kalau saya sudah mendownload versi file ini yang versi bahasa Indonesia supaya mempermudah dalam menjelaskan materi tentang object oriented ini atau PBO ini. Oke, mungkin kita langsung saja mulai. Kita masuk ke topik yang akan dibahas. Nah, di sini ada pertama topik yang pertama yaitu pengantar OOP atau Object Oriented Programming. Terus yang kedua ada kelas dan objek. Yang ketiga ada kelebihan operator atau operator overload. Yang keempat iterator untuk kelas atau iterator for class. Kelima ada warisan atau inheritance. Keenam kelas abstrak atau abstract class. Yang keenam ada space name atau spasi nama. Dan yang terakhir yaitu ada shallow versus deep coping. Oke, kita mulai saya langsung ke perkenalan. Apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP? PBO atau Object Oriented Programming adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya seperti mobil, rumah, dan lain-lain. Dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, atau perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OOP memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Nah, berhubungan dengan materi kali ini yaitu kelas. Nah, di dalam kelas itu ada yang namanya instance. Nah, instance ini adalah entitas atau hal-hal. Jadi kata entitas ini itu merujuk kepada instance pada kelas. Oke, lanjut. Mengapa OOP itu diperlukan? OOP bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak: ketahanan terhadap kegagalan dan kemampuan beradaptasi. Kode berukuran besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru, dapat digunakan kembali, dan basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Enkapsulasi. Nah, di sini tuh dijelaskan tentang kayak metode-metodenya. Ada yang kayak enkapsulasi itu kalau tidak salah dia itu metode dalam OOP yang dia itu bahasanya itu kayak membungkus objek atau memprivate objek dia. Jadi cuman objek tersebut kalau sudah di private hanya di kelas tersebut saja yang bisa diakses, kalau di kelas lain dia tidak bisa. Seperti itu enkapsulasi. Terus binding data and method together and limited access from outside. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Terus modularity itu komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Warisan. Terus yang ketiga ada abstraksi, menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode. Kelas abstrak. Ya, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu pengembangan perangkat lunak. Nah, yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga adalah pengujian atau debugging. Ada di sini tiga bagian. Yang pertama top down staging, yang kedua bottom up unit testing, dan yang ketiga debugger atau breakpoint atau print statement. Di sini juga ada sebuah code satu baris, if name sama dengan main. Nah, kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul itu.
namun tidak ketiga modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Oke, kita masuk ke definisi kelas. Kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Sebuah kelas terdiri dari dua komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode atau fungsi anggota. Yang kedua adalah atribut atau anggota, data bidang atau variabel instan. Sebuah kelas harus menyediakan enkapsulasi anggota data bersifat non-publik, pemeriksaan kesalahan, plus kode untuk menguji metode kelas. Nah, kelas ini yaitu di dalamnya terdapat dua komponen utama. Yang pertama itu metode atau fungsi anggota, dan yang kedua itu atribut. Nah, atribut itu meliputi anggota data, bidang, atau variabel instan. Kita masuk ke kelas dan objek. Nah, kelas itu adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Ini mengikat data dan metode menjadi satu. Nah, fungsi init adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Python tidak mendukung kontrol akses formal. Kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal, seperti ini, sedangkan nama anggota dengan data pribadi atau private diawali dengan garis bawah ganda. Contohnya itu seperti ini dia. Nah, ini kan cuma satu underscore atau garis bawahnya. Jadi dia ini termasuk protect atau non public. Sama dengan X-nya juga. Nah, sedangkan yang gender dia ini double dia underscore-nya. Berarti dia masuk ke dalam private. Nah, ini juga merupakan salah satu metode enkapsulasi, yaitu metode yang dalam singkatnya itu dia itu membungkus sebuah atribut, nama, age, dan gendernya. Kayak gitu dia. Dan membungkus pakai dua underscore. Jadi atribut gender itu hanya bisa diakses hanya di kelas ini saja. Kalau di kelas yang lain tidak bisa. Oke, seperti itu. Ada juga yang namanya public. Nah, kalau yang public dia itu atribut yang tidak diprotek sama sekali. Berarti dia itu tidak menggunakan yang namanya garis bawah atau underscore. Jadi dia itu setelah self titik langsung atribut, langsung namanya self titik name kayak gitu. Berarti dia itu termasuk golongan public. Nah, mungkin kita tes saja. Misalkan kita buat kelas terus diikuti dengan namanya person. Setelah itu kita buat sesuai dengan yang di modul, yaitu udah bilang kalau kita mau buat objek kita itu harus menggunakan konstruktor yang bernama init. Berarti def init dalam kurung. Nah, kalau saya itu menggunakan self, ini diawali dengan self, tapi sebenarnya tidak tentu self juga, tapi harus konsisten dia, terserah. Tapi saya normalnya menggunakan self, koma, misalkan kita ikuti saja, tapi bahasa Indonesia saja, nama, terus umur, terus JK atau jenis kelamin. Setelah itu kita inisialisasi, kita buat kayak gini. Nah, seperti saya bilang, kita mau buat yang versi public. Kalau yang versi public berarti tidak menggunakan underscore, berarti langsung saja nama sama dengan nama. Setelah itu self titik umur sama dengan umur, terus self titik JK sama dengan JK. Nah, ini dia itu fungsi init yang berfungsi untuk membuat objek dalam kelas. Nah, setelah ini langkah selanjutnya tadi yaitu kita menggunakan sebuah fungsi yang bernama get. Get itu mengambil. Jadi kita ambil fungsi yang objek yang sudah kita inisialisasikan ini ke dalam get. Nah, caranya
kita buat dulu def-nya, def get underscore, nah terserah namanya apa, mungkin saya htt saja, terus dalam kurung terus save. Nah, karena kita mau mengambil objek saja, berarti kita tidak perlu lagi untuk menginisialisasikan kembali nama, umur, dan JK-nya, karena kan kita cuma ambil. Oke. Terus kita langsung print saja, misalkan halo, nama saya, koma, terus titik nama. Saya copy saja supaya cepat. Umur saya adalah umur jenis kelamin saya saya adalah seorang. Oke, kayak gini. Sebenarnya kita bisa langsung panggil saja kayak gini, berarti ini sudah bisa dipanggil ya kelasnya. Caranya kita buat saja sebuah objek baru, person ini, terus sesuaikan dengan objek-objeknya. Misalkan kan objek pertama nama, berarti kita masukkan nama duluan, Iqbal, terus kita koma, terus umur dia kita tulis langsung saja kan di int, terus gender sama laki, terus p1 titik g. Nah kayak gini. Coba kita tes dulu apakah error. Oke, jadi sudah muncul di sini. Supaya bagus, supaya hilang ininya, direktorinya kita gunakan ada yang namanya modul OS, terus OS titik sistem dalam kurung CLS kayak gini. Kita kasih supaya lebih bagus lagi. Oke, jadi di sini ada halo, nama saya Iqbal, umur saya 20, saya adalah seorang laki-laki. Nah, jadi fungsi kelas ini seperti dev atau fungsi dalam Python, tapi dia ini kalau menurut saya memang kata-kata yang bagus itu kayak blueprint atau bentuk-bentuk seperti template. Jadi kita tidak perlu lagi, misalkan kita membuat sebuah data atau kayak gini, tidak perlu lagi kita tuliskan nama kayak halo, nama saya Iqbal, terus yang satunya lagi sampai misalkan 10 orang. Nah, kita tinggal kasih begini saja. Kita buat kayak begini sampai 10, nanti udah mengikut dengan template yang ada di sini. Nah, itu dia fungsi utama dari kelas. Seperti itu yang saya pahami. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya devset. Nah, devset itu dia kita praktikkan juga. Oke. Devset itu dia mengubah namanya lagi objeknya diubah. Karena objeknya diubah, makanya kita harus inisialisasikan ulang objek-objek ini yang nama, umur, dan JK. Nah, makanya kita tulis lagi di sini kan. Oke. Self nama sama nama, umur, JK, umur. Terus kita buat misalkan P2 lah, P2 sama dengan dia itu kayak gimana, kayak oh iya bisa langsung pakai P1 nih karena gitu.
Misalkan namanya sembarang nama saja, terus mulai 21, terus gendernya perempuan. Setelah itu P1 titik get. Nah, kita ambil lagi, coba kita tes dulu. Oke, untuk membedakan kita buat kayak semacam pembatas di sini. Nah, yang di atas itu yang ini dia itu untuk yang ini, yang person ini. Kalau yang di bawah dia itu yang set atribut. Nah, jadi seperti namanya set, dia itu men-set ulang atau membuat ulang atributnya. Istilahnya dia itu mungkin seperti edit lah, dia mengedit ulang namanya, atributnya. Jadi ketika kita masukkan ini, walaupun nanti kita yang ini udah tercetak, yang Iqbal udah tercetak di sini, kalau yang Z 21 dan perempuan dia itu udah tercetak di sini, dia itu diedit lah, seperti diedit. Jadi yang tadinya kayak Iqbal 20 laki-laki diedit, diubah namanya, diubah juga umurnya, diubah juga gendernya. Nah, seperti itu dia fungsi dari set. Oke. Nah, dia juga ada ini udah jelaskan, seperti dia buat lagi atribut baru namanya P2, terus udah langsung get atribut tanpa ini, tanpa mengisi objeknya. Jadi nanti tuh muncul ini non, dia akan non atau kosong. Nah, setelah itu dia ubah lagi, udah membuat lagi inisialisasi objek seperti ini, ternyata masih bisa diakses dia. Jadi seperti ini juga bisa diakses dia. Nah, ini dia outputnya dia nih. Gender of P2 is female gitu. Oke. Oke, kita masuk ke kelebihan operator atau bahasa Inggrisnya operator overload. Nah, kelebihan operator atau operator overload itu definisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Operator standar plus atau tambah menyediakan fungsionalitas berbeda dengan operan berbeda. Nah, ada ya contoh codingannya seperti ini. Nah, di sini dia ada tampilkan beberapa penjumlahan dia. Ada yang string, ada yang int langsung. Terus ada juga yang ini array, dia menjumlahkan array dia. Kita tes saja mungkin nih. Oke, kita buat contohnya. Pertama, penjumlahan int 3 ditambah 3 sudah pasti 6 kan. Terus di situ juga ada penjumlahan array. Nah, ada dua dia anunya, modelnya. Yang pertama itu dia pakai print, terus dia jumlahkan ininya, arraynya. Terus yang kedua dia itu udah menggunakan inisialisasi, setelah itu dia jumlahkan ininya, variabelnya, variabel yang dia gunakan untuk menginisialisasi arraynya. Kalau kita pakai keduanya langsung, misalkan print dalam kurung ini 1,2, terus ditambah ini lagi 1 4 dan 5. Setelah itu kita buat lagi, misalkan A sama dengan 1,2 lagi, terus B sama dengan 4,5 lagi, 4,16, supaya beda sedikit. Setelah itu E sama dengan A tambah B, terus kita print C. Nah, mungkin kita langsung tes saja semua. Dan yang terakhir itu ada yang string. Oke, string. Yang string sebenarnya itu yang paling gampang karena tinggal dijumlahkan saja. Misalkan Tom
plus query. Menjadi oke, kita di sini saya mungkin jelaskan paling atas dulu. Yang di atas itu paling jelas, yang paling gampang, karena print 3 tambah 3. Nah, ketika mau di print itu harus diselesaikan dulu penjumlahan atau operasi bilangan di dalam kurung print. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi print 6 nih sama dengan print 6. Nah, ketika di print 6 muncul di console log itu maksud saya di ini terminal 6. Nah, setelah itu kita lanjut ke ini penjumlahan array di dalam print. Array 1,2 ditambah array 4,5. Jadi muncul begini dia, 1,245, 1,2,4,5. Terus yang terakhir, yang ketiga maksud saya, penjumlahan array dengan menggunakan inisialisasi dari variabel. Dia itu hampir sama juga dia. Sama penjumlahannya dia sama, jadi tidak ada bedanya sama sekali. Dan yang terakhir itu untuk yang penjumlahan string atau kalimat, dia itu kalau dijumlahkan langsung ini, tidak ada pemisah. Ini seperti ini. Oke. Operator kelebihan beban melalui metode yang bernama khusus, atau kalau bahasa Inggrisnya operator overload through a specialist name method. Perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus atau spesialis. Contohnya operator tambah, operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama add. Nah, kelebihan beban non-operator strFoo kelebihan beban untuk suatu objek dan implementasikan metode fooString. Kelas foo ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan metode foo. Jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya atau B memunculkan kesalahan jika E tidak ditentukan. Terus di sebelah sini ada yang ini tabelnya ini berisikan special method atau fungsi-fungsi khusus dia. Contohnya itu seperti misalkan common syntax. Nah, common syntaxnya misalkan kan A tambah B. Kalau special method formnya dia itu kayak begini, bisa dibuat seperti ini, A titik add terus B di dalam. Jadi dia itu fungsinya sama seperti common syntax, tapi dia itu lebih dibuat seperti fungsi dia, seperti maksud saya seperti ya seperti fungsi di dalam kelas ya, kayak begini dia. Terus ada lagi yang kurang kayak gini lagi, dia sub. Terus ada yang kali, dia mul dia multi mungkin. Terus ada modulus itu sisa bagi. Ada ini ada lebih kecil, ada yang lebih besar, ada n, ada pangkat, dan lain-lain. Semuanya itu ada special method formnya dia di dalam kelas dalam bentuk def. Oke. Contoh operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Metode tersirat ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang didefinisikan berasal dari yang lain. Misalnya metode bool yang mendukung sintaks if foo memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Namun jika metode len itu panjang didefinisikan, maka bool foo ditafsirkan secara default sebagai true untuk instance dengan panjang bukan nol. Ya, karena sudah pasti kalau misalkan kita menggunakan fungsi len kan itu fungsinya untuk menghitung panjang dari sebuah instance atau hal. Kalau semisal kayak list atau array, misalkan 1 sampai 10, berarti instannya ini 10.
gitu. Makanya di sini dibilang kalau jika metode LAN itu didefinisikan, maka boolfoo itu ditafsirkan secara default sebagai true, karena instansinya itu tidak mungkin panjangnya 0, karena sudah pasti bukan, karena kalau misalnya panjangnya 0 berarti hal itu pasti sudah tidak ada, tidak tidak ada karakternya lah, contoh seperti itu. Makanya kalau menggunakan LAN itu sudah pasti ada karakter di dalamnya, makanya sudah pasti itu di dalamnya setidaknya ada satu panjangnya saja, makanya seperti itu. Ya baik, kita masuk ke iterator untuk kelas atau iterator for class. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci behavior atau kebiasaan mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada, atau memunculkan stop iteration pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Ada dua cara mengimplementasi iterator menggunakan sintaks generator. Ada next dan ada yang namanya iter. Dengan mendefinisikan learn dan get item, metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Contoh membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Itu seperti ini. Oke, mungkin kita coba copy saja. Kita hapus misalnya kelas generator. Terus definite. Berarti kita mendefinisikan dulu. Definite dalam kurung self tadi itu kalau tidak salah sequence, terus self titik sequence sama dengan sequence, terus self titik k sama dengan min 1. Terus kita masuk ke def next. Dalam kurung self oke. Self titik k itu plus sama dengan 1. Oh ya, ini dia, itu berarti self titik k plus sama dengan 1 berarti self titik k sama dengan self titik k ditambah 1. Tapi ini dia versi lebih simpelnya lagi, seperti itu. Terus kita masuk ke pengkondisian dari self titik k nya. If self titik k tadi lebih kecil dari len dari len dari self titik sequence terus return self titik sequence nya, terus di dalamnya itu indeks ke self titik k. Oke. Terus untuk kondisi kedua yaitu else, dia itu write stop iteration. Oke. If iter self lagi kita buat self return self.
misalkan data sama dengan array 7,3461. Oh, oke, mungkin saya akan jelaskan menurut pemahaman saya di sini. Nah, di sini tuh ada sebuah kelas yang bernama sequence iterator. Nah, tujuan dari pembuatan kelas sequence iterator itu kita itu ingin membuat perulangan data lah, dengan menggunakan kelas. Nah, terus kelasnya itu namanya sequence iterator. Oke, seperti itu. Itu tujuannya. Terus masuk ke definite. Definite seperti yang saya katakan sebelumnya yaitu konstruktor untuk membuat objek. Jadi fungsi dari definite ini yaitu untuk membuat objek. Objek yang kita buat itu yaitu sequence. Makanya di sini self sequence itu sama dengan sequence. Terus yang kedua objeknya itu self k, yang dimana itu inisialisasi. Kalau self titik k itu sama dengan min 1. Setelah itu kita masuk ke def next yang dijelaskan di sini. Nah, metode khusus fungsi next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada, atau memunculkan stop iteration. Oke, kita lanjut. Nah, terus kita panggil lagi objek ini self titik k. Nah, terus kita buat semacam inisialisasinya lagi. Self titik k plus sama dengan 1 itu sama saja dengan self titik k sama dengan self titik k ditambah 1. Nah, terus kita buat lagi pengkondisian di sini di dalam def next, yang dimana kondisi pertama yaitu syaratnya atau statementnya self titik k itu lebih kecil daripada len dari self sequence. Nah, kalau semisal lebih kecil dari self sequence, dia itu akan mereturn self sequence dengan indeks ke self titik k. Ini tandanya indeks, berarti the return self sequence dengan indeks dari self titik k. Nah, setelah statement ini sudah tidak memenuhi kembali, maka akan masuk ke else ya. Nah, di dalam else dia itu akan rise stop iteration. Nah, kalau rise ini mungkin saya sudah pernah bahas kalau ada dua macam untuk menghentikan sebuah iterasi. Yang pertama itu ada exception. Terus yang kedua itu yang ini rise. Jadi rise dan exception itu hampir sama. Cuman penggunaannya mungkin yang agak berbeda. Penulisan codingannya maksud saya. Setelah itu kita masuk ke def iteration atau iter. Yang dimana di dalam def iteration yaitu mereturn self-nya itu sendiri. Setelah itu barulah kita masukkan datanya. Datanya itu kita namakan data, yang dimana dalamnya itu ada array, ada 6 buah nilai atau value 7, 5, 4, 6, 2, 1. Setelah itu kita looping dia for i in generator. Generator berarti kita panggil kembali kelasnya. Nah, kita mau gunakan template dari kelas generator untuk melooping datanya. Setelah itu kita print i-nya, muncullah ini. Nah, terus kalau sepaman saya, ini looping ini dia itu seperti membandingkan dia, karena dia itu in generator, jadi dia langsung membandingkan i dengan generator datanya. Tidak sama seperti
looping umum. Kalau yang umum dia itu biasanya kan dia seperti range, ada range-nya. Kalau ini dia tidak ada. Kalau tidak pakai range, cuman in, berarti dia itu membandingkan uh, huruf i-nya ini dengan generator datanya. Dia itu membandingkan dua hal tersebut. Setelah itu dia print i. Oke, seperti itu. Oke, membuat iterator kelas menggunakan fungsi learn. Learn itu berarti panjang tadi seperti yang saya bilang. Terus get item. Get item itu hampir mirip dengan get attribute. Implementasi ulang fungsi range Python dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Nah, ini dia codingannya. Mungkin saya baca saja karena terlalu panjang ini. Oke. Di sini ada kelas namanya class range. Terus diinisialisasikan lagi dengan menggunakan init, yaitu ada start, terus stop dan step. Nah, start ini dia itu kalau dilihat ini komposisinya hampir sama dengan perulangan Python biasa yang ada tiga ininya parameternya. Yang pertama memang start, yang kedua ada stop, yang ketiga adalah step, kayak gitu. Dia itu hampir mirip, tapi ini bedanya dia tuh udah inisialisasikan dulu. Kalau stop dia memang ini diinisialisasikan memang. Kalau stop itu sama dengan non, sama step juga. Step sama dengan satu, berarti dia itu akan melangkah cuma satu saja gitu. Misalkan step itu sama dengan satu, rise value error, step cannot be null. Karena stepnya satu, berarti ini dia itu tidak memenuhi, berarti langsung dilangkai saja ini, langsung lanjut ke pengkondisian yang kedua, yaitu if stop is none, maka start atau stop itu sama dengan 0. Terus start. Nah, di sini dia sudah mulai iterasinya. Terus menghitung certificate length, itu menghitung panjangnya. Dihitung panjangnya dengan menggunakan rumus ini. Setelah itu dia itu menginisialisasikan ini lagi dengan menggunakan def init, kan udah inisialisasikan self titik start sama dengan start, self titik step sama dengan step. Kalau stop dia itu sudah diinisialisasikan memang sama dengan non kan. Setelah itu kita masuk ke deflen. Dia itu menghitung panjang dari selfnya, berarti yang ininya, yang atribut ininya dihitung panjangnya berapa. Setelah itu di get item diambil. Terus di dalamnya itu ada kondisi di kakak itu lebih kecil dari 0, maka fungsi ini yang akan muncul. Kalau if not atau 0 itu lebih kecil atau sama dengan k, dan k itu lebih kecil daripada length, berarti akan rise atau akan exception. Terus di return. Oke, setelah ini dibuatlah sebuah data. Setelah itu dijalankan berdasarkan kelas range ini, maka muncul output seperti ini. Oke, mungkin yang baik kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu warisan atau inheritance. Dan di dalam konsep OOP atau Object Oriented Programming, inheritance atau warisan itu adalah salah satu metode OOP yang dimana kita itu menurunkan sifat atau objek dari kelas yang namanya kelas indukan ke kelas anakan. Nah, jadi kalau di metode inheritance itu ada dua tipe kelas yang penting atau yang utama. Yang pertama itu kelas indukan, dan yang kedua adalah kelas anakan. Nah, cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak adalah secara hierarkis. Fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki. Warisan atau inheritance memungkinkan kelas baru disebut subclass. Nah, subclass itu kelas anakan atau kelas child class atau anak kelas. Untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, kelas dasar, kelas induk, atau superkelas sebagai titik awal. Subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada.
Sebuah subkelas juga dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Nah, di sini ada kayak gambarnya. Nah, di sini ada yang namanya kelas dasar. Nah, dia itu induk atau kelas indukannya yang tadi. Nah, di sini kelas indukan terbagi menjadi beberapa ya. Nah, beberapa kelas anakan. Ada yang apartemen, ada yang house, ada yang commercial building. Nah, di dalam kelas indukan ini atau kelas building, itu sudah di dalamnya ada beberapa objek dia atau variabel, terus diwariskan ke 3 kelas anakannya ini. Jadi nanti kelas anakannya bisa mengakses objek yang sudah diinisialisasikan di dalam kelas indukan. Terus yang di bawahnya dia itu lain lagi, inheritance dalam inheritance. Ini kan kelas anakan terhadap ini, kelas building, apartemen. Nah, di bawahnya lagi ini ada lagi ternyata kelas dari kelas anakan ini. Jadi kelas apartemen ini menjadi induk lagi. Nah, di dalamnya ada ini kayak low rise apartemen, terus high rise apartemen. Nah, itu dia sama, dia itu kelas anakan dari yang umum, dari yang paling building. Ini building yang paling umum dia sampai yang spesifik. Nah, kenapa bisa dibilang gitu? Karena kelas induk dia itu objeknya itu sudah pasti bisa dipakai di kelas anakan. Sedangkan kelas anakan dia itu kalau membuat objek tidak bisa tidak dipakai di kelas building atau kelas induk dia. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka buat objek baru, ya cuman kelas anakannya saja yang bisa akses dia. Walaupun sebenarnya bisa, tapi kebanyakan tidak diakses ke indukan. Makanya tulisannya seperti ini, dari umum ke spesifik. Seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh hierarki tipe pengecualian Python atau exception. Yang pertama ada back exception, terbagi menjadi 3, yaitu sistem exit, yang kedua exception, dan yang ketiga keyboard interrupt. Terus terbagi lagi menjadi 3, yaitu value error, lookup error, dan arithmetic error. Dan yang terakhir index error, key error, dan zero division error. Nah, di sini ada contoh kelas kartu kredit. Nah, contoh kelas kartu kredit. Nah, ini dia masih belum menggunakan inheritance. Ini memiliki fungsi membuat akun baru untuk pelanggan, mungkin untuk mengambil data terkait pelanggan, biaya dapat dibebankan ke kartu. Pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Yaitu di fitur-fiturnya. Terus ada ya contoh kelas warisan. Nah, ini dia sudah menggunakan metode warisan atau inheritance. Nah, ini dia codingannya. Terus yang ini dia itu seperti tabel anunya dia, tabel permasalahannya. Jadi codingannya itu mengikuti tabel ini. Seperti itu. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan satu contoh sebuah OOP, Object Oriented Programming, yang menganut metode inheritance atau warisan. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya kelas indukan. Di sini yang menjadi kelas indukan itu adalah kelas yang namanya hewan. Nah, di dalam kelas hewan ini kita terdapat dev init. Nah, dev init itu kan berfungsi untuk membuat objek. Nah, objek yang mau dibuat itu namanya nama dan umur. Nah, di inisialisasikan self nama sama dengan nama, self titik umur sama dengan umur. Nah, ini dia dev bergerak ini untuk mengambil objek saja dari kelas indukannya, terus di print. Nah, terus kita masuk ke kelas anakan. Nah, kelas anakan ini namanya kelas anjing. Terus di dalamnya ada hewan. Berarti kelas anjing ini berdasarkan kelas indukannya yang bernama hewan. Jadi diambil objek dari kelas hewan seperti itu. Terus di sini juga sama, dia itu dev init. Nah, bedanya dia itu langsung saja ambil objeknya namanya nama dan umur. Tidak diinisialisasikan lagi seperti ras. Di sini kan ras ada. Tidak diinisialisasikan lagi. Nama dan umur itu tidak diinisialisasikan karena dia itu sudah ada memang di kelas hewan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang objeknya itu dia mengambil
dia mengambil objek dari kelas indukannya. Makanya pas di kelas anakan tidak perlu lagi dia inisialisasikan ulang, hanya cukup menginisialisasikan objek yang dia gunakan saja yang khusus digunakan di kelas tersebut. Seperti ini, self rush, dia itu cuman ada di kelas anjing saja, makanya dia itu perlu untuk diinisialisasikan lagi. Tidak perlu lagi nama dan umur karena sudah ada dia di kelas hewan. Terus ada lagi di sini kelas anakan yang kedua, yang namanya kucing. Nah, sama dia inisialisasikan lagi objek-objek yang khusus ada di kelas kucing ini, yaitu warna. Kalau nama dan umur dia itu tidak perlu lagi menginisialisasikan. Alasannya lagi sama, karena sudah diinisialisasikan memang di kelas hewan atau kelas indukannya, makanya dia itu cuman tinggal ambil saja, seperti itu. Terus cara contoh penggunaannya seperti ini ya, sama seperti memanggil kelas pada umumnya, kelas umum dia inheritance ini ya. Bedanya dia itu objeknya itu lebih gampang lagi, dia tinggal ambil saja. Buat kelas indukan, terus kelas anakan. Nah, kelas anakan semuanya itu bisa mengakses semua kelas, bisa mengakses objek dalam kelas indukannya. Nah, singkatnya seperti itu. Kita lihat outputnya. Nah, sudah terbaca di sini outputnya. Budi sedang bergerak, Budi sedang menggonggong, terus namanya lagi Milo sedang bergerak, Milo sedang mengeong. Jadi tetap terbaca nama, terus ininya kan. Ya, walaupun sebenarnya di sini objek umurnya ternyata tidak dipakai, hanya objek ini saja, namanya saja. Tapi sebenarnya masih bisa diakses lagi untuk itunya, tinggal dibuat saja. Contohnya seperti ini. Umurnya kan 3, tapi statementnya dia salah. Memang untuk contoh ini dia tuh hanya mengambil satu saja objek, tapi sebenarnya untuk yang umur ini tetap bisa diakses, tapi kebetulan saja tidak diakses, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi contoh inheritance lainnya, yaitu progression. Kelas dasar menghasilkan urutan umum menggunakan sintaks generator, next, dan iter untuk menyediakan kemampuan iterasi. Membuat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. Nah, di dalam inheritance juga kita bisa menyelesaikan progression atau kemajuan. Nah, yang mana progression itu terbagi menjadi 3, yaitu ada yang namanya progression arithmetica, progression geometris, dan progression Fibonacci. Untuk yang tidak tahu, Fibonacci itu dia salah satu bentuk deret dari angka, yang dimana angkanya itu dijumlahkan angka satu indeks sebelumnya dengan dua indeks sebelumnya, terus disatukan, ditambah, nah jadilah indeks yang sekarang, sampai begitu saja terus. Nah, itu dia Fibonacci dia. Seperti ini dia, 4 tambah 6 10, terus 10 tambah 6 16, 16 tambah 10 26, sampai segitunya. Itu dia untuk Fibonacci. Kalau yang geometris dia itu terserah, cuman kayak pengalian saja. Nah, kayak 1 kali 2, terus ini berarti kali 2 berarti ini. Kalau yang aritmatika dia itu pakai penambahan. Nah, seperti itu. 3 contoh ini dia tuh bisa digunakan juga, bisa diselesaikan maksud saya, dengan menggunakan metode inheritance, seperti itu. Ya, baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kelas abstrak. Kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau blueprint atau template untuk kelas lain. Kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Kelas abstrak tidak dapat dipakai. Dibutuhkan subkelas anak atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Nah, jadi kelas abstrak itu tidak bisa digunakan
cara untuk menggunakan kelas abstrak itu dibutuhkan yang namanya subkelas atau kelas anakan, baru bisa terimplementasi. Kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan API, sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasi kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama itu contoh ini, saya jelaskan. Oke. Di sini tuh kita mulai dengan impor sebuah modul abstrak yang bernama ABC. Setelah itu kita membuat kelas indukan yang bernama kelas animal. Terus kelas animalnya itu berdasarkan modul ABC-nya. Jadi modul ABC-nya dimasukkan ke dalam kelas animal. Setelah itu kita buat metode kelas abstraknya. Nah, metode kelas abstraknya itu dibuat di dalam kelas animal atau kelas indukannya. Di sini ada namanya DevMoveSelf. Nah, ini salah satu contoh dari kelas metode abstrak. Nah, di sini dia pas supaya langsung saja berpindah. Nah, dia itu langsung berpindah ke dalam kelas child atau kelas anakan pertama. Yang dimana kelas anakan pertama yang namanya human, berdasarkan kelas indukannya yaitu animal. Di dalam kelas human itu terdapat DevMoveSelf, yang dimana DevMoveSelf ini merupakan metode abstrak yang dideklarasikan di dalam kelas animal atau kelas indukannya. Jadi di kelas child atau di kelas anakannya dia itu memanggil kembali DevMove-nya atau metode abstraknya, terus dipanggil kembali di dalam kelas child-nya. Oke. Setelah dipanggil, itu perbedaannya dia langsung buat print icon wallet and run. Nah, itu dia maksud dari interface-nya. Jadi untuk kelas abstrak itu lebih ke arah interface dia atau tampilannya. Oleh karena itu, karena tampilannya, jadinya kita itu menggunakan yang namanya print saja. Setelah itu masuk ke kelas anakan kedua yang bernama snake, terus berdasarkan kelas indukan animal. Setelah itu kita panggil lagi metode abstraknya yang sudah dideklarasikan di dalam kelas induk, terus kita print icon crawl, terus begitu terus saja sampai ke kelas keempat, kelas child yang keempat. Ada kelas dog, terus devmove, terus print icon bark, terus yang terakhir kelas lion animal, terus kita panggil lagi devmove-nya, terus kita print icon roar. Nah, terus ini dia contoh untuk memanggil outputnya. Nah, di sini bisa dilihat outputnya itu muncul semua kecuali yang untuk animal. Karena di sini itu tab errornya itu tidak bisa kelas animalnya itu langsung memanggil hasilnya. Itu karena perlu implementasi dari kelas child untuk menampilkan dari outputnya, yang butuh yang namanya kelas child atau kelas anakan. Sedangkan kelas parent itu tidak bisa menghasilkan sebuah output. Makanya juga di sini kalau di devmove itu dia langsung kasih pass, karena kalau dia kasih print dia itu akan error dia, makanya dikasih pass saja seperti itu. Terus contoh yang kedua, nah masih sama, dia itu mengimport lagi modul yang bernama MVC, terus dibuat lagi kelas abstrak kelas example atau kelas indukannya berdasarkan modul ABC. Setelah itu dia buat lagi dev init, dia mendeklarasikan sebuah variabel bernama value, static value sama dengan value super init. Terus di sini abstrak metodenya itu bernama do something, terus dia pas. Terus rencananya dia itu ingin memanggil ini dev do something di satu kelas anakan saja. Nah, kelas anakannya itu bernama kelas
DOADD 42 berdasarkan kelas indukannya ini abstract class example. Terus di dalamnya itu def do something, ini dia panggil lagi, terus dia return self titik value plus 42. Nah karena ini kan ada ambil, dia gunakan value yang ada di sini self titik value plus 42 gitu. Untuk contoh implementasinya, misalkan ini X sama dengan dia panggil ini kelas anakannya, terus dalam kurung 4, berarti nanti dalam prosesnya setelah 4 dimasukkan, 4-nya itu dia akan dimasukkan ke sini, di return 4 ditambah 42, jadinya 46, seperti itu. X mengawasi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi. X mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Nah, di sini saya juga punya contoh dari kelas abstrak untuk supaya lebih mengerti lagi. Nah, di sini sama, saya itu mengimport ABC-nya dulu, modul ABC. Setelah itu kita buat lagi kelas hewan, yang dimana kelas hewan itu bertindak sebagai kelas indukan berdasarkan modul ABC. Nah, ini kelas abstrak untuk mewakili kelas. Terus abstrak method. Kita masuk ke abstrak method atau metode abstraknya. Di sini saya menggunakan dua metode abstrak. Yang pertama ada def bersuara, terus yang kedua ada def bergerak. Terus sama-sama saya kasihkan pas supaya tidak error. Dan langsung lanjut ke kelas anakan pertama. Setelah pas, dia akan langsung masuk ke kelas anjing, yang dimana kelas anjing ini masuk ke dalam dideklarasikan sebagai kelas anakan. Terus berdasarkan kelas indukannya, hewan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, konsep inheritance. Terus di dalam kelas anjing ini kita panggil lagi dua metode abstrak yang kita sudah buat di dalam kelas anakan, kelas indukan maksud saya, yaitu kelas def bersuara sama def bergerak. Bedanya kita buatkan ini printnya atau interface-nya. Interface-nya yaitu yang pertama ada guguk, yang kedua ada anjing berlari. Nah, kita buat lagi kelas kucing. Kelas kucing juga ini berdasarkan hewan atau kelas indukannya. Setelah itu kita panggil lagi dua metode abstrak yang sudah kita buat di kelas indukan. Setelah itu kita print, terus kita panggil. Jadinya seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi secara singkat, kelas abstrak itu lebih seperti mementingkan interface dia atau tampilannya. Bagaimana caranya kita untuk menampilkan interface secara gampang. Nah, itu dia kalau yang saya pahami mengenai kelas abstrak ini. Seperti itu. Kita masuk ke ruang nama atau namespace dan orientasi objek. Namespace atau ruang nama mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Mungkin dia terpotong dia. Oh, tetap sama. Oke, di sini dia ada dikasih seperti kumpulan fungsi. Nah, seperti yang dijelaskan di modul ini, itu kalau di dalam kelas dia itu banyak sekali yang namanya fungsi-fungsi khusus untuk kelas. Ada fungsi init, fungsi get customer, fungsi get bank. Dia itu sebenarnya ini satu fungsi yang sama dia, cuman beda pemanggilan saja. Ini dia berasal dari fungsi dasar get, terus ada fungsi make payment, terus fungsi get lagi, fungsi get, terus charge. Nah, itu dia semuanya salah satu contoh dari fungsi, walaupun memang ada yang sama di sebenarnya, satu fungsi yang sama. Di sini penjelasannya ruang nama kelas dari kartu kredit. Oh ya, dia diambil contoh dari permasalahan di atas yang kartu kredit. Terus yang B di sini dia tuh sama, tetap fungsi ini, terus proses, terus charge. Ruang nama kelas dari kartu kredit predator.
Dan yang terakhir itu ada ini, ada customer bank, akun, balance, limit, dan APR. Nah, dia ini ada yang John Bowman, California Saving, terus ada 5391, 123456, 2500, dan 0,08. Dia ini semua termasuk sebagai yang namanya value dari ini variabelnya yang ini, seperti itu. Ya baik, kita masuk ke dalam materi yang terakhir atau topik yang terakhir, namanya itu shallow and deep coping, atau bahasa Indonesianya penyalinan dangkal dan dalam. Metode berbeda untuk menyalin data terbagi menjadi 3, yaitu ada yang namanya alias, ada yang namanya salinan dangkal, dan ada yang namanya salinan dalam. Oke. Kalau yang alias itu sudah pernah saya ajarkan. Alias itu dia itu seperti semisal ini. Seperti misalkan A sama dengan 1, terus B sama dengan A, terus print B. Nah, ini namanya alias. Nah, kita alias itu berarti kita membuat variabel yang kedua, tapi dia itu berdasarkan variabel satunya. Variabel satu kan itu A, value-nya itu 1. Terus kita buat lagi variabel yang alias dari A atau nama lainnya lah dari A. Nah, A berarti itu kita buat misalkan B, berarti B itu sama dengan A. Dengan kata lain, B itu juga sama dengan 1, karena A sama dengan 1. Itu namanya alias. Terus salinan dangkal dan salinan dalamnya, ini yang mau dibahas di materi terakhir ini. Di sini bisa dilihat kalau ada semacam tabel dari inheritance, mirip-mirip inheritance. Di sini ada list atau kumpulan value terbagi menjadi 2. Ada yang color, dua sebenarnya sama tapi value beda. Pertama color yang pertama dia itu red, green, dan blue. Nah, sebenarnya sama dengan color yang kedua, tapi value-nya itu berbeda. Kalau yang di red dia itu 249, kalau yang color kedua red itu 169, kalau yang color kedua 124. Dia itu color yang ini 163, sama yang terakhir 43, sama yang 52. Two alias of the same list of the colors, palette sama dengan warm tones. Jika palette diubah, warna hangat juga berubah. Mereka berbagi lokasi memori yang sama. If palette is changed, warm tone change as well. They share the same word location. Nah, berarti maksudnya kalau semisal value dari palette-nya ini diubah, itu sama dengan mengubah juga dengan yang warm tone, karena mereka itu sama-sama berasal dari memori lokasi yang sama, seperti itu. Di sini juga ada beberapa contohnya seperti ini. Warm tone sini, terus ini palette listnya, terus dibagi, ada lagi colornya. Nah, colornya itu berdasarkan variabel yang sama lagi, red, green, blue, sama red, green, blue. Bedanya itu value-nya di sini 249, value-nya ini 169, terus value-nya ini 124, di sini lagi value-nya 163, di sini lagi value-nya 43, di sini lagi value-nya 52. Terus palette sama dengan list berdasarkan warm tones. Nah, kita lihat lagi di sini penjelasannya. We can add and remove flame element from palette without affect warm tones, but we can not edit a color instance from the palette list. It will affect the warm tone colors. Although they are distinct lists, there are remain indirect aliasing. For example, palette index 0 dan warm tone index 0 is aliased for the same color instance. Ya, sama. Karena palette index 0 dan palette dengan warm tones index 0 itu sama. Seperti ini. Ini kan warm tones. Ini palette. Nah, kalau
indeks ke 0 berarti dia yang pertama, berarti yang red ini dia itu sama red gitu maksudnya. Kita lihat penjelasan bahasa Indonesia. Meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetapi ada alias yang tidak langsung, misalnya pelet 0 dan nada hangat, ponton maksudnya 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Nah, colornya red, sama-sama red gitu. Dan yang ini lagi, Pantone list color red, green, blue, value-nya lagi beda, 249, 169, 124, 163, 4352. Terus ada lagi di sini yang pelletnya itu 24, colornya 2 lagi, 24, 162. Oh, ini sama dia. Sama a deep copy of a list of color. Pellet sama dengan copy titik deep copy tones. Dalam deep copy, salinan baru merujuk pada salinannya sendiri dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Ini merupakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu. Ya. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan mengenai materi pemrograman berorientasi objek dengan Python. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.